Sahabat Aska, pada saat musim hujan, tentunya keadaan ini membuat kita harus lebih waspada loh terhadap kesehatan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Karena ada beberapa penyakit yang kerap muncul di saat terjadinya musim hujan. Pada saat musim hujan, serangan penyakit demam berdarah akan semakin sering, sehingga dibutuhkan langkah-langkah untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan langkah 3M+. Nah, apa itu 3M+? Yuk cari tahu bersama kita. Fit with Aska, stay fit and fun together. Sahabat Aska tahu nggak? Berdasarkan sejarah, penyakit DBD pertama kali ditemukan di Indonesia dengan angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1968, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan kasus demam berdarah JNJ atau DBD di Indonesia hingga Juli mencapai 71.633 kasus. Kasus demam berdarah ini terjadi karena perilaku hidup manusia atau masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. DBD merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Nah sahabat, penyakit DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus DNJ yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini memerlukan waktu sekitar 10-14 hari untuk bermetamorfosis, mulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa, dan terakhir hingga menjadi nyamuk dewasa. Lantas, bagaimana ya penularannya? Nah, setelah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk akan menggigit penderita DBD lalu menularkan ke orang lain melalui gigitannya, dan virus akan menyebar dari orang yang satu ke orang yang lain melalui gigitan nyamuk tersebut. Apa saja gejala DBD? Biasanya ditandai dengan demam tinggi mendadak, sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, mimisan atau gusi berdarah, sakit di sekujur tubuh, mual, serta adanya bintik kemerahan di bagian permukaan tubuh pada penderita. Pada umumnya, penderita DBD akan mengalami 3 fase demam selama rentang 2 sampai dengan 7 hari. Pada fase pertama, hari ke-1 sampai ke-3, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi. Nah, pada fase kedua atau fase kritis, demam akan turun dan bahkan dapat terjadi penurunan trombosit secara drastis. Di fase yang ketiga, ini akan terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Penderita akan merasakan demam kembali. Fase ini dinamakan fase pemulihan. Di fase inilah trombosit akan perlahan naik kembali normal. Mengingat obat untuk membunuh virus DNJ hingga saat ini belum ditemukan dan vaksin untuk mencegah DBD masih dalam tahap uji coba, maka cara yang dapat dilakukan sampai saat ini adalah dengan memberantas nyamuk penular atau vektor. Pemberantasan vektor ini dapat dilakukan pada saat masih berupa jentik atau nyamuk dewasa. Salah satu caranya adalah dengan melakukan langkah 3M+. Pertama, menguras, merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air. Kedua, menutup. Merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Nah, menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan berpotensi menjadi sarang nyamuk. Ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang limbah barang bekas yang bernilai ekonomis. Sahabat, yang dimaksudkan plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk, seperti memelihara ikan pemakan jentik,
menaburkan larvasida pada penampungan air. Dan sahabat, bisa menggunakan obat anti nyamuk untuk membunuh nyamuk dewasa. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Menanam tanaman pengusir nyamuk dan sebagainya. Masyarakat diharapkan untuk sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan DBD. Dan kita sosialisasikan setiap orang untuk menjadi jumantik atau juru pemantau jentik di rumah masing-masing dan memastikan rumah kita tidak ada sarang nyamuknya. Ayo, tunggu apa lagi sahabat? Mari kita cegah DBD bersama dengan melakukan langkah 3M+. Oh iya sahabat, jika kamu merasakan informasi yang didapatkan ini penting, silakan share sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kira-kira kalau juga ada informasi lainnya tentang kesehatan yang sahabat butuhkan, jangan sungkan silakan tulis di komen ya. Terima kasih, salam sehat. Fit with Aska, stay fit and fun together.